سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إفضل جنة الصلاة وإفضل صلاته. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Qahar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang insyaallah setiap langkah bapak ibu dari rumah datang ke rumah Allah, Allah angkat satu derajat, menghapuskan satu dosa, melebihkan satu pahala, dan mudah-mudahan ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terbaik kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahmatullah, di bulan Muharram ada keutamaan tersendiri. Dijelaskan di dalam kitab diriwayat Imam diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda ketika bulan Muharram ini, man shoma yaumul asyura, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, paka'an nama shoma sanata, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Wa man tasaddaqa fihi, barang siapa yang sedekah tanggal 10 Muharram, karena kasodakoti sanati, sama dengan pahala sodako selama 1 tahun. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 10. Tetapi di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, jangan cuma tanggal 10. Rawahu Al-Bukhari sumu tasya wal asyira wala tusbihu bil yahudi. Riwayat Imam Bukhari, berpuasalah kalian pada tanggal Tasi'ah, tanggal 9. Bahasa kita Tasu'ah bahasanya. Nawaitu shauma Tasu'ah sunatan lillahi ta'ala. Wal asyirah, dan puasa tanggal 10. Wala tusbihu bil yahudi, jangan menyerupai orang Yahudi, yakni hanya berpuasa pada tanggal 10 saja. Jadi kita anjurannya Bapak 2 hari. Tanggal 9 itu hari Kamis depan, Kamis ini nanti. Ya, ini Sabtu, Kamis. Kemudian tanggal 10-nya hari Jumat. Malam Kamis amalkan hadis Rasulullah hadis sahih ini. Malam Kamisnya kita langsung niat puasa Tasu'ah. Tasu'ah itu dari Tasik 9 nasi. Ya. Bukan Tasik Jawa Barat, Tasik. Nah, ya. Tasu'ah. Ya. Arti tasya itu 9. Nawaitu shauma tasu'ah, malam Kamis sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku puasa tanggal 9 Muharram, sunnah karena Allah. Malam Jumat niat lagi puasa tanggal 10, namanya puasa Asyura. Nawaitu shauma asyura sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku puasa tanggal 10 Muharram, sunnah karena Allah. Itu riwayat Imam Bukhari dalam hadis sahih. Riwayat Imam Muslim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaum asyura. Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa tanggal 10 Muharram. Faqala Rasulullah SAW yukafirul sanatal madiyah. Kemudian Rasulullah bersabda, puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan kita sehat baca puasa Kamis dengan Jumat. Amin. Amin. Jangan amin saja puasa dia. Kemudian Bapak Ibu, ini hadis untuk suami. Nah, ini ikut di belakang nanti dulu lagi kita. Nanti ini dalam kajian subuh tuh. Mau nggak? Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam Tabrani dengan Imam Baihaqi. Man wasa'a ala iyali, barang siapa yang melebihkan, meluaskan nafkah Yaumul Asyura tanggal 10 Muharram. Ini hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tabrani
Barang siapa yang melebihkan nafkah tanggal 10 Muharram untuk istri anaknya, wasa'allah, maka Allah akan meluaskan rezekinya alaihi fisanati kuliah selama 1 tahun berikutnya. Nah, ya, amalkan hadis ini. Siapa yang melebihkan nafkahnya tanggal 10 Muharram untuk anak istrinya, maka wasa'allah alaihi, Allah akan meluaskan rezekinya fisanati kuliah, dalam 1 tahun Allah cukupkan rezeki suami. Tanggal apa? Tanggal 10. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dan Baihaqi, Bapak Ibu, yang dimaksud diantaranya meluaskan atau melebihkan nafkah pada tanggal 10 Muharram, yaitu mengadakan tasyakuran li ahliha, untuk anak istrinya diajak makan di mana. Cuma kita hari itu puasa, berarti pas buka juga cari restoran mana, rumah makan mana, atau habis isya ya, malamnya selesai di traktir kayak lakinya ya, besoknya masih ada duit, tunjukkan gak dulu dompet, ATM. Nah ini tanggal 10 Muharram ini ya, pinnya tunjukkan gak gitu ya, ya. Ajak ke toko baju. Kalau ke toko baju masih ada lebih, ajak ke toko emas, kata ibu-ibu. Ayo, ngapa? Ada dalilnya. Tanggal 10 Muharram riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Jadi Bapak Ibu, diamalkan hadis ini. Kemudian bulan 10 tanggal 10 Muharram lagi ada riwayat Imam ya, dalam kitab Tanbihul Pilih, Rasulullah bersabda, "Waman masaha yadorosi yatim." Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim. Maksudnya ngusap ini sambil nyantuni, jangan ngusap saja kepala tuh. Diusap-usap tidak genjol kamu ya. Yaumul Asyura, Yaumul Asyura, tanggal 10 Muharram. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim dan menyantuni anak yatim Yaumul Asyura, tanggal 10 Muharram, rafa Allah Ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap helai rambut yang diusap anak yatim, bikul sya'ratin darajah, mendapatkan pahala 1 derajat. Diusapnya kepala. Cuman yang dimaksud anak yatim itu anak yang belum balik. Ayo, salah paham anak yatim ya. Kamu ni rata-rata ni anak yatim kan jawab kohor ni kira ya. Itu jadi jauh. Usap ini sih usap budaya kamu juga tuh ya. Ngapa anak yatim kamu ya? Ini khusus anak yang belum balik. Jadi amalkan hadis ini, pentingnya menyantuni anak yatim. Tapi bukan nyantuni saja, kita juga sekalian mengusap kepala anak yatim. Jadi setiap helai rambut yang diusap, darajah, mendapatkan 1 derajat. Jemaah kita bulan Muharram yang mulia, Bapak Ibu, bukan yang diisi dengan amalan-amalan bulan Muharram, malah kadang gawian jemaah kita bulan Muharram disebut dengan bulan surah. Bulan surah, bulan mistis, maman. Bukan, bulan Muharram itu bulan barakah, termasuk bulan yang diharamkan, Ashhurul Haram, bulan-bulan yang diharamkan. Maksudnya bulan yang dilarang pertumpahan darah. Bukan malah bulan Muharram gawian kita nyuci keris ya, keluar kalau pusaka di rumah dicuci tanggal berapa? 10 Muharram. Nah itu dilarang dalam syariat kita. Bahkan Bapak Ibu ada ritual di bulan Muharram ini ya. Aku tuh tahu lah, pas bulan Muharram ini ada saja video yang keluar, video Syiah lagi Karbala, langsung sakit pala tuh minanya. Ngapa? Mereka itu kan menyiksa diri dengan cara apa itu? Melukai badan. Jadi dilukai. Ada yang mungkin itu mana ada sakit pala kinanya, pala dipecah-pecahkan pakai pisau, terus belakang, ya dikapai belakang. Berdarah nih ya, ini dikapai, ya. Selesai itu baru masuk rumah sakit sebagai tebusan dosa-dosanya. Kalau mati menurut mereka mati syahid, padahal dalam syariat itu belum mati saja kalau diazab, apalagi mati gitu.
Nah itu jangan sampai, karena pusatnya Syiah itu di mana? Di Iran. Jadi mereka ada ritual tanggal 10 Muharram namanya Karbala. Setelah melakukan Karbala, apa itu? Menyiksa diri. Kalau di Indonesia waktu di Bandung, di mana pada beberapa tempat, dia lembahani di Indonesia, Syiah Indonesia itu dibahani kalau yang nak ngapa-ngapa ibadah itu. Cuman apa itu? Mukul-mukul dada saja, baku-baku, main-main saja dia. Hasan Husain itu ya. Kalau di Iran atau tempat lain, langapainya ya, langecai pisau dari rumah. Makanya kami dulu pengalamannya, jamiah kami, jamiah kita dulu di luar negeri dulu, anak Syekh Mukimahim itu mencari jamiah khusus betina Al-Banat namanya, atau untuk mahasiswi putri, santri putri. Jemaah kita di luar negeri, ya saudara-saudara kita di luar negeri itu Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang sudah berfatwa Syiah itu bukan Islam kalau di luar negeri. Kitabnya bukan lagi kitab kita, nabinya saja bukan dikatakan Nabi Muhammad atau Ali, yang dikatakan cuma Hasan Husain. Azannya cuma 3 kali, sholatnya cuma 3 kali. Memang lain dalam akidah. Makanya mereka menghalalkan darah-darah Sunni. Mungkin termasuk Iran, sebagian itu dikuasai oleh Syiah. Mereka itu melakukan ritual-ritual itu bukan sembarangan. Bahkan mereka itu kalau membunuh ulama Sunni itu termasuk jihad yang sangat besar. Jadi anak Mufti Naim itu waktu beliau keluar, saya belum lupa, aku dari luar itu. Jadi pas kondisi beliau habis zuhur langsung ditembak sniper Syiah. Ditembak ini ya, bahkan jamiah-jamiah universiti Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap keluar itu selalu dikawal oleh bodyguard sniper juga, karena diserang terus oleh Syiah. Jadi Syiah itu kalau di luar negeri musuh bebuyutan, malah jemaah non muslim tidak nyerang, yang nyerang itu malah Syiah. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai ada pemahaman anak cucu kita pemahaman Syiah. Selesai ritual Karbala, dia mengadakan ritual nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Nikah kontrak. Saya nikahkan anak saya dengan engkau dengan mas kawin sekian-sekian, dengan masa waktu 5 tahun, 3 tahun, setahun, sebulan, semalam, sejam. Wah, jadi dalam syariat Islam ya, nikah dengan mawakil itu tidak sah, akad nikahnya tidak sah. Jadi kalau jemaah akad nikah ditentukan waktunya malah tidak sah. Tapi kalau dia tidak ditentukan waktu sah. Bukan ngajarin dia benar. Misalnya ada jemaah nikah dia di dinas jiwa, nikah misalnya di Aceh. Nanti pas dia nak balik ke Batu Raja, cerainya gini. Ya, cuma dia ngomongkan nikahi kamu selama udah Aceh, dia ngomong itu nikah saja masih sah. Tapi zolim itu ya, mandi bininya nunggu di Batu Raja itu loh, bini yang dulu di situ ya. Tapi maksudnya sah nikahnya karena apa? Ditentukan waktu yang menjadikan tak satu mawakil, ditentukan waktunya Bapak Ibu. Jadi itulah ritual-ritual yang dilarang ketika bulan Muharram oleh Syiah. Ada yang Bapak Ibu silakan tentang bulan Muharram atau yang lainnya. Enggak. Ada tak? Apa tuh? Tidak, itu lain pembahasan ya. Kalau yang mandikan keris itu bukan syiah itu, syirik itu tuh. Jadi yang mandikan keris, pusaka-pusaka itu melakukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, jangan kita ponis kalau ada jemaah kerisnya di rumah, jangan diponis dia syirik. Tergantung niat dia. Kalau jemaah Jawa biasa keris-keris tuh, ya, yang menjadikan syirik itu kalau berkeyakinan keris itu memberikan manfaat, itu baru syirik.
Kalau keris ini cuma dipajang-pajang seperti nikahan, dipakainya sebagai simbolis, itu syirik. Jangan nginak aja memakai keris katakan syirik. Oh ngapain memakai keris syirik? Ya, kalau dia berkeyakinan keris bisa memberi manfaat, baru syirik. Jangankan keris, ATM juga baca syirik. Kamu kalau yakin dengan ATM ya. Jadi Bapak Ibu maksudnya itu tergantung. Dia ada keyakinan itu pakai cincin. Ya cincin itu sunnah. Pakai bapak-bapak cincin sunnah kalau yang ada cincin. Ya, makanya yang di lapas tuh ada petugas lapas gelap ngisi di lapas tuh cincin hampir 10 jari pakai kali. Woi penuh cincin ya. Mungkin kalau nabuk-nabuk di dalam rumah mungkin ya. Jadi sunnah, cuma dia namanya banyak siku atau dua saja jadilah. Tapi tidak boleh berkeyakinan kalau cincin itu memberikan manfaat. Sunnah saja. Jangan kalau tinggal nak berangkat pergi nak tinggal cincin kayak yang cuan kayak puyang dulu. Tidak boleh. Itu namanya syirik. Apalagi berhenti di rumah makan dia bayar. Dia bayar berhenti di rumah makan. Kalau selesai makan bayar. Yang lain silakan Bapak Ibu. Syiah itu aliran Dewi Irko sendiri, bukan seperti Muhammadiyah NU, itu ormas itu. Kalau ini Syiah itu aliran Dewi Irko Dewi itu kan terjadi zaman Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Pengikut Sayyidina Ali itu salah paham, maksudnya apa, selisih paham dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali itu seorang sahabat besar, Sayyidina Muawiyah pun sahabat besar. Lain pemahaman, dia seempat mazhab saja lain perbedaan. Cuman pengikut Sayyidina Ali, pengagum Sayyidina Ali, membenci pasukan Sayyidina Muawiyah, kemudian menghalalkan darah pasukan Sayyidina Muawiyah, pasukan Sayyidina Ali akhirnya menjadi Syiah, namanya Syiah Rafidhah. Pengikut Sayyidina Muawiyah yang ekstrim menyerang pasukan Sayyidina Ali itu pun sesat. Namanya Khawarij, yang suka mengkafirkan umat Islam, itu namanya Khawarij. Halal darah, haram masuk neraka, kafir, itu namanya Khawarij. Itu pun sesat. Dua-duanya aliran ini mikot Syiah sesat, mikot Khawarij pun sesat. Siapa zaman dulu yang selamat zaman Sayyidina Ali? Yang pertama yang diam, ikut campur. Yang kedua yang mendamaikan kedua pihak, itu yang selamat. Yang ekstrim pengikut Sayyidina Ali, mengkafirkan pasukan Sayyidina Muawiyah, membantai pasukan Sayyidina Muawiyah, jadilah dia Syiah. Dari pasukan Sayyidina Muawiyah yang ekstrim, yang menghalalkan darah, mengkafirkan pasukan Sayyidina Ali, itu pun menjadi Khawarij. Itulah terjadinya asbab Syiah dengan Khawarij. Aku dulu tidak terpikir pula dekat pada kita tuh di Jawa tuh ada masjid Syiah. Cuman aku nganingnya azannya pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bukan Muhammad Rasulullah, Ali, digantinya Ali. Ya, kalau kita kan asyhadu anna Muhammad itu Ali. Ini kan di YouTube ada itu. Kemudian sholatnya jemaah Syiah itu cuma 3 kali. Subuh, zuhur, asar digabungkannya, maghrib, isya digabungkannya. Ya, itu ritual jemaah Syiah. Jadi ibadah dia saja, sholatnya lain. Kemudian nanti pakai batu. Kalau di Indonesia ini mudah nginain jemaah Syiah nih. Biasanya pakai batu. Kalau bapak-bapak nginak jemaah, ibu-ibu nginak jemaah sholat, ada batu ditaruh di keningnya, atau HP yang sekarang HP ditaruh keningnya, itu batu atau HP yang pernah dibawa Karbala, dibawa ke Iran. Kalau udah segitu udah dibawa ke Mekah ya. Nanti nyambung menurut mereka itu. Makanya batu itu ditaruhnya di kening, kemudian HP ditaruhnya ke kening pas sujud tuh. Karena batu atau HP tadi telah pernah dibawa Karbala, ritual itu. Terus yang lain Bapak Ibu silakan.
Memilang. Kalau saya dengar lah ngaku dewe di PKI, keturunan PKI. Kan dia si ini dewe ngaku siapa? Panji Gumilang dewe. Satu Muharram mengundang Yahudi yang api itu bintang biru apa di kemarin? Ya, salam itu. Seperti itu nak bahas lagi kalau saya tutup. MUI sudah berfatwa, NU sudah berfatwa, Muhammadiyah sudah menyampaikan haram masukkan anak ke situ. Kok masih ada yang masuk situ? Dasar yang sama-sama error itu tuh ya, segala puluh. Lah dipatwakan dari MUI, lah diambil dari MUI, lah diarahkan puluh sama NU Majelis Taklim dengan Muhammadiyah, lah mengharamkan masuk situ. Masih juga soalan ditutup ini ditutup kebijakannya pemerintah. Dia tahu kalau kita nak nutup kan kebijakan dari pemerintah. Yang jelas pemahamannya lah jelas sesat. Walaupun pembelanya salah satu Ngabalin kan pembelanya ya. Iyalah ya, maksudnya harus hati-hati gitu, jangan sampai anak-anak kita, cucu kita masuk pondok pesantren Az-Zaitun. Ayo jelas kali jadi nama bahasanya lah banyak kontroversi lah dari dulu. JEI ya lah pernah jaringan ini intelijen lah banyak, sudah tinggal nunggu saja. Cuma dia tahu duitnya banyak. Ya. Terus yang lain silakan. Yang tasabuh dari warga 10 Muharram kita tasabuh dengan Yahudi, itu hukumnya di mana kalau kita puasa 10 ya? Dia itu tasabuh tuh jemaah Yahudi itu cuma mengkhususkan tanggal 10 Muharram. Nah kita ini anjuran Rasulullah jangan menyerupai Yahudi cuma tanggal 10 untuk menyelisihi riwayat Imam Bukhari tadi, riwayat Imam Bukhari supaya menyelisihinya jangan menyerupai tadi puasa juga tanggal 9 Muharram. Kok cuma tanggal 10? Nah itu puasanya cuma tanggal 10 tidak tanggal 9, malah kita masuk dalam kategori menyelisihi sunnah Rasulullah. Memang sunnahnya tanggal 10, tapi anjuran dalam hadis tanggal 9, 10 atau bahkan 3 hari dalam riwayat 9, 10, 11. Tidak baca 9, 10, 11, minimal 10, 11, jangan cuma 1 hari. Supaya jangan menyerupai Yahudi. Ya. Ini bukan menyerupai Yahudi, saya bilang tadi Yahudi undangnya, hanya menyerupai lagi. Ya. Ada kan gitu sekarang kan? Yang undang betina Yahudi itu kan? Undangnya hanya menyerupai lagi lah kancenya rakulaan itu rupanya ya. Nah. Terus yang lain Bapak Ibu. Sayyidina Muawiyah itu sahabat besar, hadis-hadis banyak riwayat Sayyidina Muawiyah. Jangan salah paham gitu. Cuma selisih paham Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Namanya salah paham, beda pendapat dia. Cuma pengikutnya yang habis takfir, mengkafir-kafirkan. Jadi yang mengkafir-kafirkan itu akhirnya jadi Khawarij tadi. Kalau Sayyidina Muawiyah, beliau termasuk sahabat yang subhanallah sahabat besar itu, hampir sekelas dengan Khalifatul Rasyidin, sekelas dengan 4 sahabat, kelas itu dan siapa? Sayyidina Muawiyah itu. Cuma beda pemahaman saja. Akhirnya ada pengikut pengikut yang ekstrim, saling serang perang, kena perang, pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah sahabat yang besar. Makanya kita jangan benci dengan Sayyidina Muawiyah, jangan benci dengan Sayyidina Ali, dua-duanya sahabat besar dari yang pengikutnya ini tadi yang sesat. Asalnya cuma NU dengan Muhammadiyah, pengikut NU itu kan ada yang nanokan yang ekstrim, pengikut Muhammadiyah yang ekstrim. Jangan dulu. Kalau sekarang tidak lagi, apalagi Ustaz Adi Hidayat sekarang menjelaskan, mana ada di Muhammadiyah membid'ahkan kunut, buka YouTube sekarang. Mana ada kata Ustaz Adi Hidayat cuma Muhammadiyah itu membid'ahkan kunut. Maksudnya apa? Untuk menyatukan umat, sejuta umat. Maksudnya ustaz-ustaz untuk menyatukan umat. Jangan dipecahkan lagi umat ini. Nah digabungkan. Cuma beda ormas saja, ya beda gerakan. Kalau masalah furu'iyah, masalah cabang banyak selisih. Yang jangan tuh masalah akidah. Kalau akidah tidak dengan toleransi, termasuk dengan Syiah tadi. Yang lain Bapak Ibu silakan. Jadi yang dimaksud hijrahnya Rasulullah itu dari kota Mekah ke
saja, padahal ibadah yang paling besar itu di Masjidil Haram di Mekah. 2 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat. Tapi Rasulullah hijrahnya ke Madinah 1. Rasulullah wafat di Madinah, makam beliau di Madinah. Rasulullah tidak wasiat dibawa ke Mekah, awak meninggal makamkan di Mekah tidak. Nah maksudnya Bapak Ibu, kalau kita lah tinggal di Batu Raja, lah tinggalkan dusun kita, ya sudah di mana kita tinggal, ikut saja PKM di Al-Kohar ni lah. Tidak ada wasiatkan bawa balik ke dusun, sama saja tanah di dusun di sini, ya. Kurang apa Rasulullah di Mekah dengan Madinah? Dia pernah Rasulullah wasiat nak bawa ke Mekah. Ini nyari ahli waris, nak dibawa ke Jawa, nak dibawa ke dusun, ya. Sudah di mana mati di situlah dikuburkan, ya. Maksudnya Rasulullah saya mencontohkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, hijrah ini ada hubungan dengan Sayyidina Umar dulu. Karena terjadinya tahun baru hijriah itu kan zaman Sayyidina Umar. Tadi bahas Ustaz Endang kemarin tidak. Bapak Ibu, kan zaman Rasulullah belum ada tahun Islam. Zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada tahun. Jangan katakan ada tahun, zaman Rasulullah belum ada. Kalau tanggal bulan memang ada. Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, mana ceritanya tahun gajah? Karena tidak ada tahun. Ada pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah utus burung ababil dihancurkan pasukan Abraha oleh pasukan gajah, disebut tahun gajah. Rasulullah wafat belum ada tahun. Sekarang diambil oleh Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar. Zaman Abu Bakar pun belum ada tahun. Wafat Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melantik seorang gubernur bernama sahabat Abu Musa al-As'ari. Nama sahabat yang dilantik gubernur itu sahabat Abu Musa al-As'ari. Beliau itu dapat surat dari Persia. Setiap dapat surat dari Persia ada tanggal, bulan, tahun. Kemudian dapat dari Romawi sama ada tanggal, bulan, tahun. Sayyidina Abu Musa al-As'ari ini akhirnya ngusul ke Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, kita ini dalam Islam cuma ada tanggal, bulan, tidak ada tahun. Mana kalau kita buat tahun Islam? Kira-kira kata Sayyidina Umar mungkin, nah ya, jangan bid'ah itu zaman Rasulullah ada itu tuh ya, tahun Hijriah itu ya. Jadi dibuat akhirnya apa? Sahabat Sayyidina Umar bukan bid'ah. Beliau mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain, musyawarah, namanya ijma. Yang tidak dilakukan zaman Rasulullah, tidak dilakukan zaman sahabat dan zaman kita sekarang ini, yang namanya ijma. Termasuk ini ijma'nya para sahabat. Walaupun Rasulullah tidak ada tahun, walaupun zaman sahabat Abu Bakar belum tahun, sekarang dibuat ijma' tahun baru Islam. Dipintai usul sikap-sikap. Mamanya ini sahabat-sahabat, ada usul dari Abu Musa al-As'ari untuk membuat tahun Islam yang lain. Jadi mamanya yang pertama mengusulkan waktu Rasulullah lahir. Usulan ini tidak diterima. Kemudian ada yang usul yang kedua, paman kalau kita buat tahun baru Islam itu waktu pertama kali Al-Quran turun. Bapak Ibu, kita mengingatkan saja surat yang pertama kali turun ke Rasulullah, surat apa? Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekarang ada anak kita, cucu kita nanya, "Mak, Pak, katanya Al-Qur'annya turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ngapa begini Quran di Al-Qur'an itu ditulis Al-Fatihah, bukan surat Al-Alaq?" Kemudian surat yang turun satu sempurna itu surat Mudassir. Ya ayyuhal
Ngapa surat yang kedua Al-Baqarah? Bukan surat Mudatsir. Mama kira-kira bapak ibu jawabnya itu. Kalau ada anak cucu kita nanya itu, paling kamu jawabnya, nak cong, mak bapak ini dulu bukan jemur pesantren, dia tahu itu gawian ustaz itu tuh mah. Yang turun yang ditulis dari Al-Fatihah ke An-Nas itu 30 juz itu yang surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan. Anzalna bukan nazala, dipakai di dalam Al-Quran, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Sofwatu Tafsir, Murrah Labib, kitab Jalalain. Yang dimaksud anzalna itu daf'atan wahidatan. Apa itu? Turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juz dari Al-Fatihah ke An-Nas. Itu inna anzalna tuh. Jadi dari Al-Fatihah ke An-Nas diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langsung 30 juz. Itulah yang dirangkum dijadikan 30 juz itu. Sedangkan yang diturunkan ke Rasulullah dari Baitul Izzah ke Rasulullah sampai dunia ila Rasulullah itu mulai zaman bertahap kurang lebih 23 tahun. Makanya Iqra tadi itu yang turun ke Rasulullah, ini yang turun ke malaikat Jibril dari Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langsung 30 juz. Makanya yang dirangkum itu yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini terhingar main ke cucung nanya, dia tinggal lagi telepon saja ustadznya waktu yang ceramah itu ya. Mohon ustadz waktu itu dia tinggal gitu ya. Cara letua kan itu kan dia tinggal lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, itu pun tidak diterima. Karena turun Al-Quran belum ada perubahan. Masih maksiat, masih ini. Akhirnya ada sahabat yang musul lain mana kalau kita buat tahun baru Islam itu waktu wafatnya Rasulullah. Jadi wafat Rasulullah kita jadikan tahun pertama Islam. Sahabat lain jangan, karena kalau dibuat tahun baru Islam wafatnya Rasulullah SAW, nanti umat Islam setiap tahun baru Islam laju sedih, laju jadi pawai-pawai itu. Ya, ngapa? Ingatnya wafatnya Rasulullah. Bukan tahun baru Islam buat ceria, malah tahun baru takziah nanti. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu diingatkan lagi dikit masalah takziah. Kita dalam mazhab Syafi'i takziah itu yang dibahas itu bukan isinya. Yang dibahas itu makan kalau dari harta mayit yang tidak boleh. Contoh, suami istri, suami meninggal, diambil duit suami di ATM tabungannya dibuat untuk acara tahlilan, tidak boleh dimakan. Itu harta warisan atau harta anak yatim. Itu yang jadi. Tapi jemaah kita memang di rumah itu, jemaah kita kalau ada tetangga meninggal, ada yang bawa beras, ada yang bawa duit, ada yang bawa sayuran macam-macam. Nah inilah untuk menghibur jemaah yang meninggal, kita bawa beras, bawa duit, bawa sayuran. Sama yang ahli musibah itu dibalikannya lagi, dimasaknya tanda terima kasih umatnya, bapaknya lah didoakan, akhirnya dihidangkan. Bahkan duit anak-anaknya patungan untuk acara 3 hari. Jadi yang dimasak itu dari duit anak, dari duit jiran tetangga dimasak, kemudian disajikan, itu halalan thayyiban, boleh kita makan. Makanya yang MC sambutan tuan rumah ahli musibah sampaikan, Bapak Ibu, nanti setelah acara peramalan jangan dulu balik, karena kami tuan rumah Sohibul Musibah telah menyediakan prasmanan atau makan, diniatkan sedekah untuk almarhumah. Boleh. Bapak Ibu nak nambah pun boleh kalau dia mau luang. Nah, ya. Jadi maksud itu yang dilarang tuh makan harta mayit. Kalau tahlilan dia itu nak bahas lagi. Cuma dengannya hadis kalau bahas tahlilan. Tahlilan itu kan membaca surat Al-Ikhlas. Dalam hadis sahih, surat Al-Ikhlas itu pahalanya sulusu minal Quran, sepertiga dari Al-Quran. Berarti apa juz sepertiga dari Al-Quran?
10 juz. Jemaah tahlilan baca qul huwallahu kali 3 kali, 10 kali 3 30 juz. Itulah pintarnya ulama gitu tuh. Baca qul huwallahu 3 kali pahalanya lah seperti 30 juz. Ditambah al-falaq, surat An-Nas, al-Fatihah, al-Baqarah awal, al-Baqarah akhir, samati, ayat kursi, kemudian membaca tasbih, membaca tahmid, kemudian takbir, la ilaha illallah, doa. Artinya di sana yang dibahas dalam ritual peramalan tahlil. Halal itu kan yuhalilu tahlilan itu mengulang-ulang. Tidak ada sesatnya di dalam bacaan tahlilan. Jemaah Muhammadiyah pun dinyerok tahlilan. Sekarang ini ada jemaah yang tidak senang dengan tahlilan, silakan monggo, cuman jangan mudah nyalahkan. Sekarang kita balik ke hukum ilmiah saja, bahasa ilmiah gitu saja. Hukum makan mangga halal atau haram? Halal. Makan nanas halal. Jambu halal. Dikasih kuah namanya rujak, digabungkan, halal tak makannya? Halal. Sekarang jadi agama, baca al-ikhlas halal tak? Halal. Al-falaq halal. Anas halal. Baca al-fatihah halal. Al-baqarah halal. Baca tasbih halal. Ya takbir halal. La ilaha illallah halal. Kalau digabungkan namanya tahlilan. Apa hukumnya? Haram, masuk neraka. Mana itu ngambil hukum ya? Apanya yang dibahas itu makannya, kayaknya isinya. Paham Bapak Ibu ya? Hanya sekarang dibenturkan ke situ kadang. Karena mungkin belum nyampe ke situ pemahamannya. Silakan. Mengenai persiapan makan minum tadi, kalau memang bantuan dari masyarakat itu ada, tapi tidak terlepas dari apa dan juga, tetapi yang menentukan baik yang langsung, kalau bapak yang kami berkata, mengapa? Artinya orang yang mampu, lalu oleh anak-anak atau keluarga yang ada dimata itu untuk acara dengan ikhlas maupun yang orang tua yang meninggal atau anak yang ikhlas. Apakah masih jatuh pada tidak boleh? Bapak Ibu, itu masih statusnya harta waris atau harta anak yatim kalau belum dibagi. Cara dibagi enggak? Ada duit 10 juta, anaknya ada 4, si kok lanang 3 betina. Lanang dapat 2 bagian, ya. Berarti anak lanang dapat 4 juta, adik-adiknya betina lainnya dapat 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, lah tahu jumlahnya 4, oh sudah, itu patungan 2 juta, 1 juta, 1 juta suham untuk acara tahlilan. Boleh. Tapi kalau belum dibagi jangan, karena itu harta warisan atau harta anak yatim. Bagilah, kalau dia deh. Iya ada dulu kan, kita bagi misalnya ada tabungan 10 juta, 100 juta, bagilah pada yang ada dulu, bagi dulu secara mewaris, baru dipakai acara untuk tahlilan. Boleh, karena lah tahu jumlah masing-masing, berarti sedekah dari ahli waris. Yang tidak boleh itu belum dibagi, tahu-tahu langsung diambil untuk acara. Tak usah, ya. Dan insya Allah kalau perhatikan rata-rata kalau cuma ini jarang yang duit ahli waris itu cuma berduit memang yang dalam itu. Kalau kita jarang duit almarhum itu diotak-atik untuk acara tahlilan. Rata-rata yang ini itulah yang dibawa dari jiran tetangga itulah duit itu mas. Makanya dia tidak maksudkan acara tahlilan. Maksudnya dia maksudkan tuh kalau pacak itu cuma aku gelas, teh dia pun nak paksa-paksakan hari ketiga nak. Prasmanan makan yang itu, inilah kadang memberatkan. Aku pernah di Jawa dulu, ya. Kalau hari ketiga atau hari ketujuh, itu sampai kami tuh diinjak sekejut aku dulu tuh, ya. Diinjak sabun, diinjak apapun, diinjak bakul dengan takir, ya. Nah, diinjak dulu. Jadi dapat nasi, dapat sabun, dapat ini, Kalau cuma berduit kan tuh kalah, cuma yang saru, itulah jadi adat. Setiap meninggal itu jangan memberatkan ahlu musibah. Kita ni taksiatun nak menghibur ahlu musibah. Jangan sampai memberatkan ahlu musibah. Sekarang kalau kita tradisi kita ni, tidak memberatkan ahlu musibah. Kita membawa, kita datang, bacakan doa, bacakan peramalan untuk ahlu musibah, dan dia senang.
Karena dia senang umat bapaknya didoakan, ia ngadakan tasyakuran, ngadakan prasmanan makan untuk cuma niatnya sedekah untuk umat bapaknya. Boleh, itu namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang hati-hati tadi masalah harta mayit tadi. Jangan kudai dipakai kalau belum dibagi kudai. Ya. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Yang lanjut. Dia dulu. Tante? Oh, tahlilan saja itu nak makan. Dari anaknya boleh, yang jangan tuh dari harta mayit. Kalau anaknya memang harus seharusnya harta anaknya ada 5 patungan, 2 juta, 1 juta suhang, kalau hitungan, itu masalah. Yang jangan tuh harta mayit belum dibagi, paham ya? Atau bagi mudah supaya dijadikan untuk acara. Ayo. Kalau umpamanya si mayit meninggal, katakanlah bapak yang meninggal, dia telah berwasiat. Umpamanya kalau meninggal, ambil duit sana untuk biaya yang diperlukan. Diwasiati. Bapak Ibu wasiat kepada ahli waris dalam harta tidak jadi. Ya, wasiat harta kepada ahli waris tidak jadi. Termasuk nanti kalau bapak meninggal, umat meninggal, kebun ini untuk kamu, sawah ini untuk kamu, rumah ini untuk kamu, mobil ini untuk kamu. Kalau umat bapak meninggal tidak berlaku. Jadilah namanya harta warisan. Tapi kalau kamu ngejuk masih hidup, nah ini rumah untuk kamu, ini kebun untuk kamu, sawah untuk kamu, mobil untuk kamu. Tapi selama umat bapak masih hidup, hasilnya kami ambil kudai. Tapi atas nama kamu, bahkan gantilah surat di nama kamu masing-masing yang dibagi. Tapi suratnya emak bapak tahan kudai, amat ini ditahan di sekolah kan boleh ya. Jadi ditahan kudai. Boleh juga kalau wasiat untuk yang meninggal, untuk ahli waris, harta untuk harta orang tua diwasiatkan untuk ahli waris dan berlaku dalam syariat. Jadi tetap warisan. Jadi di dalam wasiat kalau meninggal dulu ini ada duit 10 juta untuk acara tahlilan, tidak usah, masih ke tahlil aja, tenang saja ya. Itu wasiat itu tuh ya. Banyak nih yang berwasiat itu. Jadi nak dengan wasiat masih diurusi jemput lah. Tadi lah itu berlaku wasiat kepada ahli waris. Waris itu bukan wasiat yang punya dia. Caranya bagi kudai, bagi secara warisan. Yang tadi solusi tadi bagi kudai secara warisan sudah itu silakan. Nak pakai penting lah bagi, paham ya? Kami dulu dong, beliau tuh lah. Lanjut. Tak kuat. Asik di Jawa. Gitu ya. Jadi kalau mentah galak, kalau matang tak galak. Ya. Apa bedanya ya? Tahu lah maksudnya ya. Cuman ya kalau mentah galak gitu. Kalau lagi masak, entah apa dia. Tahu pak. Kasih contoh mereka. Oh paham. Kalau dia bisa tindakan, kalau mentah pacak kita macam lain. Itu di dekat kita tuh ada tempat almarhum adiknya Pak Zainuddin, ada keluarga dari Muhammadiyah. Kalau beliau keluarga itu misalnya ada jemaah kan, walaupun di Muhammadiyah tetangga kiri kanan tetap menunjuk beras duit itu tunjukkan lagi beras itu diniatkannya untuk almarhum bagikan yang kepada
kita ikut tahlilan untuk cuma mentahnya nak kamu ambil silakan, di demo silakan, paham ya? Tapi kalau lagi masak, karena itu masak dari hasil jiran tetangga, mau dimakan ala kadarnya, malah mubazir. Kalau dibuang, ada yang dibuangnya ya. Makanya tadi sampaikan, Ahlul Muslimah sampaikan ini harta yang sajian yang disiapkan ini dari harta jiran tetangga atau dari Ahlul Muslimah, bukan dari mayit. Biar juga tenang makan. Tapi jangan inisiatif MC. Kalau MC cacak macam nih, Bapak Ibu silahkan dimakan. Ini dari harta jiran tetangga dan Ahlul Muslimah. Rupanya harta mayit, tanggung jawab MC. Audio itu naik mudah, MC jangan buat dua. Terus betul. Nanti ke rumah dulu. Tidak, mayat itu menabuhi mayat ya. Yang dibagikan secara waris Ahlul Muslimah yang kenanya karena itu bukan lagi duit mayat, begitu cuma meninggal bukan lagi duitnya, namanya harta warisan. Jadi harta warisan dibagi secara waris, malah dibagi malah dibuat acara tahlilan. Jadi yang kena yang membuatnya. Kalau cuma tunggu dia tahu gitu tidak ya. Terus yang lain Bapak Ibu Dia salah juga. Kita tahu. Tadi hati mayit bukan membangun katanya. Ini hati mayit. Boleh jelas. Kalau boleh hilangkan, hilangkan itu. Oh ini Bapak Ibu bukan tak boleh atau boleh tak boleh, maksudnya Rasulullah saja itu dibalikan ke asal. Kalau seperti Ustaz Arif bin Ilham misalnya tinggal di mana beliau? Malaysia. Nanti beliau itu kan keluarganya memang ada di situ. Nanti dia tahu nak kuburannya, dia tahu nak ini. Kalau kita lah tinggal di Batu Raja, anak bini lah di Batu Raja juga. Bahkan tinggal keluarga-keluarga saja yang di dusun. Nah, sebaiknya tidak nak bawa. Bukan berarti disesat, tapi maksudnya itu salah satu dalil bahwasanya kalau kita tinggal di situ, tidak usah lagi dibawa kemana-mana, termasuk jamaah haji. Kalau kita tinggal di Amerika, bawa atau di ini, karena sama ngurusi, paham ya? Tapi kalau seperti kita tinggal di Batu Raja, memang tinggal di sini. Tidak usah lagi. Kalau beliau itu kan bukan tinggal di situ, cuma berobat. Lain ceritanya. Oh, mungkin tadi kalau di situ siapa nak siaran ini? Nah. Yang lain Bapak Ibu sekarang. Saat engkau siaran ya. Yang lain. Ya. 2 tahun juga. Ya, sudah. Diambil dikeluarin seandainya sampai umpamanya jika ada musibah meninggalnya umpama istri atau istri. Setelah itu ada tetangga yang mengatakan bahwa dia dulu pernah cerita dengan kami, nanti buat nasi kotak. Nah itu apakah kita yang masih ahli warisnya yang masih hidup, apakah kita harus kita tuntuti itu atau tidak, itu sebagai terima kasih. Itu namanya nasar. Jangan pergi dulu. Nasar itu Bapak Ibu. Cuma tuh ini pernah nasar kayak pernah bawa nasi kotak ke Masjid Al-Kohar kalau kajian subuh tuh katanya. Ya. Belum sempat bawa ke Masjid Al-Kohar, tahu-tahu mati. Adik ayah, umat kamu dulu, bapak kamu dulu pernah ngomong, itu nak bawakan nasi kotak ke Masjid Al-Kohar, cuma meninggal duluan, yang wajib anaknya, warisnya. Wajib ditunaikan karena utang almarhum almarhumah. Warisan itu bukan cuma benda, termasuk warisan itu utang. Nah, utang itu termasuk warisan boleh itu ya. Makanya kita tuh diumumkan ya, yang ada utang piutang segera diselesaikan dengan ahli waris. Jadi ini kan ditunaikan oleh ahli waris. Jadi Bapak Ibu hadirin Allah, mudah-mudahan sedikit tahun 1445 Hijriah ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin.